Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Zahra. Zahra, Ibu dengar kata ketua kelas tadi katanya ada kesalahpahaman ya dengan Okta. Apa itu benar? Iya benar Bu, soalnya saya kesel banget. Kenapa kesal? Dia selalu mencontek pekerjaan saya Bu, bukan di kelas saja, soal PR pun dia selalu mencontek dengan maksa Bu. Oh begitu. Ya sih wajar kalau kamu marah-marah dan kesal. Ibu juga pasti kalau berada di posisi kamu, pasti ibu marah-marah dan kesal juga. Dan ibu pasti melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Okta? Saya marah-marah Bu, dan tanpa saya sadari saya menggebrak bangku. Oh begitu. Nah, kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Bu, soalnya kalau saya diam aja, saya makin melunjak. Dia suka maksa banget minta contekan PR, dan di kelas juga tanpa dia berusaha payah mengerjakannya. Ya, ibu paham, wajar kalau kamu marah-marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu itu dicontek begitu saja oleh Okta. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak membuat lebih buruk dari itu. Contohnya, kamu memukul. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas itu? Menurut kamu, keyakinan kelas seperti apa yang telah kamu langgar? Itu Bu, saya menghormati teman. Bagus, kamu masih ingat ya dengan kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang menurut kamu, apakah menghargai antar teman itu penting? Tentunya sangat penting Bu. Baik, kamu tahu ya, sekarang keyakinan seperti apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Iya Bu, saya harus lebih sabar lagi. Nah, sekarang kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Coba, apa yang kamu lakukan? Saya harus menahan lagi emosi saya, bersabar, dan apabila ada teman yang mencontek harus melaporkan kepada guru maupunnya. Iya, bagus. Tindakan kamu sudah sangat tepat sekali ya. Sekarang silahkan kamu kembali ke kelas dan tetap semangat ya untuk belajarnya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aula Putri dari 12 Angkatan 3. Saya merasa senang sekali sudah mengobrol dengan Ibu Susan, diskusi dengan Ibu Susan, sehingga saya mendapatkan wawasan tentang menahan emosi kepada teman dan saling menghormati kepada teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Banjar, yang terhormat Bapak Ibu guru SMK Negeri 2 Banjar, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, karena berkat rahmat dan ridhonya hari ini kita bisa berkumpul di aula dengan acara menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu hebat, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Berdirinya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu guru
guru hebat semuanya, tetapi di sini saya akan mengajak sharing berbagi ilmu dengan apa yang telah saya dapatkan. Seperti Bapak Ibu guru ketahui bahwa saya saat ini sedang mengikuti program kegiatan calon guru penggerak di Kota Banjar angkatan 11, dan di sini saya akan menyelesaikan tugas di aksi nyata 1.4, yaitu tentang penyebaran pemahaman penerapan budaya positif di sekolah. Baik, selanjutnya adapun tujuannya yaitu kita dapat memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Itu adalah tujuan yang pertama. Yang kedua, guru dapat melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek budaya positif dalam pendidikan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan tujuan yang ketiga, kita sama-sama dapat memahami perannya yaitu untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu adalah salah satu tujuannya hari ini. Yang selanjutnya, di depan layar monitor Bapak Ibu semuanya, ada sosok yang mungkin sudah tidak asing lagi buat Bapak Ibu guru hebat. Karena kita sebagai seorang pendidik, mungkin sosok beliau sudah sering kita jumpai di media-media atau di buku-buku ya. Siapakah sosok beliau? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara. Mungkin ada yang mau bercerita tentang sosok beliau Ki Hajar Dewantara? Ya, Ibu Yani. Oke, terima kasih Ibu Susan atas waktunya. Sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yaitu Bapak Pendidikan Nasional kita, dan dari beliaulah pendidikan di Indonesia berkembang dan maju sampai saat ini. Filosofi yang kita kenal dari Ki Hajar Dewantara itu yaitu apa? Yang tiga itu, ing ngarso sumutulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi teladan, dan di belakang kita support atau mendukung. Itu mungkin Ibu Susan. Ya, terima kasih ya, luar biasa. Bapak Ibu semuanya udah tahu ya tentang sosok beliau. Di sini benar sekali ya, beliau adalah salah satu pelopor di dalam pendidikan, di mana filosofinya sudah kita ketahui dan sudah tidak asing lagi. Salah satunya tadi menurut Bu Yani Dewi, ingarso sungtolodo ing madya mangungkarso tuturi handayani. Di depan kita sebagai guru itu harus memberikan contoh. Contoh yang seperti apa? Di dalam pendidikan jelas ya, kita harus memberikan contoh yang baik atau contoh yang positif. Secara hal kecilnya, ketika kita bertatap muka dengan siswa, di dalam penampilan, di dalam bahasa, kita harus memberikan contoh yang baik ya. Jangan kita menegur siswa di dalam berpakaian harus rapi, harus lengkap, tetapi diri kita sendiri tidak memberikan contoh yang baik ya.
Salah satunya itu di dalam berpakaian, atau misalnya di dalam kita menegur siswa itu dalam tutur kata bahasa. Meskipun seorang siswa itu salah, tetapi bahasa apa sih yang pantas buat menegur siswa itu agar siswa itu bisa paham, sehingga dia tidak ada istilahnya sakit hati atau dendam oleh kita. Itu adalah salah satu contoh ketika kita harus memberikan contoh. Yang kedua tadi, di tengah memberikan bimbingan, ya, di tengah memberikan bimbingan. Jadi ketika kita di kelas, jangan apakah kita masih suka istilahnya anak harus memperhatikan kita, anak harus patuh pada aturan kita. Kita masih suka melakukan hal seperti itu tidak Bapak Ibu di kelas? Ada ya, kadang-kadang kita suka melakukan itu. Jadi pola pikir kita bahwa kalau siswa itu mendengarkan kita lagi kita belajar, pasti siswa pintar, pasti siswa bisa. Nah, pada kenyataannya di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai guru harus mampu membimbing. Dalam hal membimbing itu bukan berarti kita harus memaksakan kehendak kita sendiri pada siswa, ya, melainkan di sini kita harus mampu membimbing siswa sesuai bakat atau minat mereka itu sendiri. Salah satunya di dalam hal kita memberikan model pembelajaran, ya. Jadi kan siswa itu bermacam-macam, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka membaca, ada yang suka melihat langsung, gitu ya. Seperti kita saja, kita juga kan kalau belajar itu, terutama diri saya sendiri. Kalau saya jujur, kalau disuruh belajar untuk baca itu paling malas. Tapi lebih enak mendengarkan gitu. Jadi lebih masuk ke dalam pola pikiran saya kalau itu mendengarkan lebih bisa dipahami dibandingkan dengan membaca. Nah, jadi kita juga sebagai guru di sini harus mampu melihat karakter siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, ya. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman siswa saat ini. Jadi tidak bisa disamakan dengan siswa zaman dahulu. Kalau siswa zaman dahulu istilahnya mereka diajak main di kelas dengan permainan orai-oraian pun misalnya, saat itu siswa sudah merasa happy sekali gitu. Tapi pada ketika siswa saat ini kan mungkin ada yang tidak tahu apa permainan itu gitu, lebih ke mungkin ke gadget ya, ke HP gitu ya, ya seperti itu. Yang selanjutnya memberikan motivasi. Di belakang kita harus memberikan motivasi ya, memberikan motivasi itu misalnya siswa itu melakukan kesalahan atau siswa itu di kelas tidak bisa dengan pelajaran kita. Nah, kita sebagai guru jangan langsung, kamu itu bodoh, kamu itu nggak bisa, ya. Tapi kita harus bisa memberikan motivasi, karena apa? Pada dasarnya manusia itu tidak ada yang tidak bisa, gitu. Kalau memang siswanya itu, manusianya itu mau belajar. Cuman di dalam pembelajarnya ada yang cepat atau ada yang lambat seperti itu. Jadi kita harus mampu justru membangun semangat siswa itu, jiwa siswa itu, agar siswa itu kreatif, inovatif gitu. Dengan memberikan kita itu motivasi bagi guru, oleh siswa, oleh guru itu. Ya, itu adalah filosofi pendidikan, filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingal Sosung Tolodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Di belakang
Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan bimbingan, di belakang memberikan motivasi ya. Apakah sudah diterapkan nih di kelas Bapak Ibu? Mencoba. Sudah mencoba ya. Sama saya juga di kelas lagi proses mencoba ya. Selanjutnya. Nah, tanggung jawab guru. Kita itu sebagai pendidik ya, mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai guru itu apa sih? Yang pertama, kita harus mampu menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu seperti apa? Ada yang mau memberikan cerita atau memberikan pengalamannya di dalam lingkungan positif? Mungkin Ibu Yani? Terima kasih Ibu Susan. Menurut saya lingkungan yang positif itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi perilaku kita. Jadi bisa saja orangnya, bisa juga bendanya. Sehingga dari semua benda itu, semua orang itu kita mempunyai perilaku yang lebih baik lagi. Karena mendukung kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif atau perilaku-perilaku yang positif. Gitu. Mungkin itu dari saya, Ibu Susan. Iya, baik, terima kasih ya, bagus sekali ya. Jadi menciptakan lingkungan yang positif itu adalah kita mampu memberikan perasaan senang antar guru dan siswa ya. Itu adalah salah satu contoh lingkungan yang positif ya. Yang kedua, penanganan masalah. Nah, kita sebagai guru harus mampu nih menangani suatu permasalahan. Permasalahan apa? Karena memang kita itu di lembaga SMK ya, anak-anaknya yang tidak bisa disamakan dengan anak-anak dasar gitu. Untuk masalah-masalah ini pasti akan muncul, pasti selalu muncul. Nah, Bapak Ibu pernah tidak ketika siswa mengalami suatu permasalahan, penanganan seperti apa yang Bapak Ibu pernah lakukan sebagai posisi sebagai guru? Mungkin Ibu Widi? Baik, untuk penanganan masalah ya Bu sebagai guru, sebenarnya kalau di sekolah itu sistemnya kan ada yang sistem poin ya Bu. Iya. Kemudian kalau kita tidak bicara poin di sekolah kita aja, kita berbicara tentang latasper. Iya. Ya. Oke. Penanganan masalah pelanggaran disiplin itu kan ditangani oleh tim ya. Dimulai dari guru piket itu untuk menangani siswa yang datang terlambat. Iya. Ya, jam kita datang masuk jam 6.45 dan masuk ke lapangan dulu untuk apel. Nah, di situ juga nanti ada misalnya siswa yang tidak mengikuti apel itu ada untuk penanganan masalahnya. Nah, kita bukan tidak paham tapi belum bisa mengkoneksikan atau mengkorelasikan apakah penanganan masalah yang sudah kita lakukan di sekolah itu sudah bisa menciptakan lingkungan yang positif atau tidak gitu. Mungkin nanti akan ketemu kalau misalnya materi selanjutnya kita dapatkan dari penjelasan Ibu nanti. Iya. Ya, baik ya. Itu nanti kita sampaikan di materi selanjutnya ya. Terima kasih ya Ibu Widi. Selanjutnya, tanggung jawab guru itu adalah terciptanya budaya positif. Nah, tadi adalah lingkungan positif, sekarang adalah budaya positif. Coba perbedaannya apa ya Bapak Ibu semuanya? Kalau lingkungan positif dengan budaya positif itu seperti apa?
ya, Ibu Yani. Baik. Lingkungan positif seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Yani Noryani adalah lingkungan yang ada di dalamnya itu hal-hal positif ada di sana ya. Kemudian kalau budaya itu hal-hal yang dilakukan oleh warga di lingkungan tersebut, yaitu diantaranya ada kejujuran, gitu, ada saling menghormati, saling peduli, kemudian ada disiplin dan lain sebagainya. Ya, terima kasih ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya di sini sebetulnya sudah bisa ya, sudah paham gitu. Cuman ketika kita mengerjakan itu mungkin kita tidak tahu nih kita sudah melakukan hal yang mana gitu. Tapi pada kenyataannya semuanya di sini kita sudah pernah melakukannya ya. Itu selanjutnya tujuan budaya positif. Nah, di sini tujuan budaya positif dapat tercipta pribadi-pribadi penuh kontrol, berkarakter yang kuat, berbudi pekerti luhur dan menjadi penggerak bagi seluruh guru dan segenap tatanan komponen sekolah, bukan hanya siswa untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Budaya positif di sekolah bisa membentuk karakter murid, guru dan visi misi sekolah. Nah, jadi di sini untuk menciptakan budaya positif, kita sebagai guru itu jangan hanya menyuruh atau memberi peraturan pada siswa saja, tetapi di sini kita seluruh sipik ya, sekolah, warga sekolah harus mampu bersama-sama menciptakan budaya positif ya. Sebetulnya di Indonesia itu budaya positif sudah tercipta. Salah satunya di sekolah juga ada istilahnya 5S. Apa Bapak Ibu 5S itu? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, itu sudah terbiasa ya di lingkungan kita ya, di lingkungan sekolah kita. Itu merupakan orang Indonesia mah terkenalnya 5S-nya, senyumnya, ramahnya ya. Nah, itu tercipta ada ya. Jadi dari nenek moyang kita pun sudah ada ya. Jadi di sini mudah-mudahan dengan adanya budaya positif itu bisa menambah selain yang 5S tadi, kita bisa memperkuat religiusnya ya untuk peserta didik, sehingga salah satu contohnya misalnya pembiasaan sholat duha ya setiap pagi. Nah, mudah-mudahan kedepannya menjadikan suatu kebiasaan yang terus kita tingkatkan lagi ya, seperti itu. Yang selanjutnya nih, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Di sini ada pertanyaan lagi. Disiplin berkaitan dengan tata tertib, betul tidak? Disiplin berkaitan dengan tata tertib, betul atau tidak? Betul kali Bu. Betul ya. Nah, yang kedua, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak selalu ya, karena setiap hukuman tidak selalu menjadikan siswa itu disiplin ya. Yang ketiga, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Iya, ya setuju ya. Nah, yang selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
Ya, ini bagaimana nih? Setuju atau tidak? Iya, setuju, tapi kadang-kadang jangan terlalu sering ya, karena keseringan pun nanti siswa itu melakukan hal yang positif itu karena ada reward ya, karena ada hadiah ya. Jadi bukan merupakan suatu pembiasaan ya budaya positif. Lanjut ya. Nah, di sini konsep utama modul budaya positif. Nah, konsep utama modul budaya positif di sini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas, dan segitiga retribusi ya. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kita ini sekarang apa sih yang disebut dengan berdiferensiasi? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau sering mendengar peribahasa berdiferensiasi itu apa sih? Ibu Tira, ya silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sepemahaman saya gitu ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berarti berdasarkan kepada kebutuhan peserta didik. Jadi setiap peserta didik yang ada itu kan memiliki kebutuhan atau cara belajar yang berbeda-beda, sehingga kita selaku pendidik atau guru memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu mungkin Ibu, terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih ya. Mungkin ada yang mempunyai pandangan lain tentang pembelajaran terdiferensiasi. Ya, Ibu Retno, silahkan. Oh iya ya, ya betul ya Bu Tira. Jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi kita harus melihat kodrat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, bahwa kita itu harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu ya adalah pembelajaran terdiferensiasi. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat perasaan bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, setuju tidak dengan pernyataan yang terakhir bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa? Tidak ya. Saya juga tidak setuju ya kalau semua orang dewasa harus anak kecil ya, anak yang di bawah umur kita harus mengikuti apa yang kita inginkan. Itu jelas ya, saya juga tidak setuju karena setiap manusia punya hak ya masing-masing ya. Baik ya, selanjutnya. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu bahwa dulu kita selalu berpikir bahwa kebutuhan kita itu sama. Ya, pada kenyataannya di sini realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Ya, jadi setiap kebutuhan manusia itu tidak bisa disamakan dengan kebutuhan satu dengan yang lainnya. Ya, salah satu contoh, saya berdiri di sini dengan ibu-ibu bapak hebat semuanya, ya, di tempat yang sama, di acara yang sama, dengan materi yang sama, ya. Di sini tidak bisa disamakan bahwa semua
semua kebutuhan Bapak Ibu semuanya sama dengan saya, ya. Nah, ini jelas ya. Jadi untuk yang disebut dengan stimulus kontrol bahwa setiap kebutuhan manusia itu sama, tidak ya. Setiap kebutuhan manusia itu tidak sama ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda, ya. Jadi setiap orang itu melihat, tidak semua orang melihat atau cara pandang melihat orang itu sama. Contoh, misalnya di depan Bapak Ibu semuanya ada sebuah gambar lingkaran, misalnya. Sama saya disuruh coba bayangkan Bapak Ibu semuanya mau menggambar apa dengan lingkaran itu. Mungkin di sini ada yang karena suasana siang ya udah panas, ada yang membayangkan bahwa lingkaran itu bentuknya itu seperti bakso. Ya, misalnya. Terus ada yang membayangkan bahwa lingkaran itu adalah bola. Ada yang membuat gambar lingkaran itu adalah kepala manusia. Nah, jadi di sini jelas ya bahwa semua orang melihat, tidak semua orang melihat gambaran yang sama. Jadi semua orang memiliki gambaran berbeda ya. Selanjutnya yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan ya. Seperti tadi saya sudah berikan contoh. Kita duduk di sini mempunyai tujuan yang berbeda ya. Tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Misalnya tadi setiap perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya ada seorang siswa yang ke sekolah di hari Jumat biasanya memakai pakaian olahraga. Siswa tersebut tidak memakai pakaian olahraga misalnya. Nah, mereka itu kan melakukan itu pasti dengan tujuan. Jadi tidak bisa kita menyalahkan siswa itu, kenapa kamu tidak memakai baju olahraga? Kenapa kamu tidak mengikuti peraturan sekolah? Gitu. Nah, di sini kita itu harus bertanya, kenapa kamu tidak menggunakan baju olahraga? Mungkin dengan alasan, dengan tujuan yang berbeda. Karena memang mungkin belum beli bajunya untuk kelas 10, belum punya baju olahraga, atau dengan alasan-alasan lain ketimbang mereka tidak sekolah, lebih baik mereka menggunakan baju seadanya. Mungkin seperti itu. Jadi di sini jelas ya bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Betul Bapak Ibu? Tidak ya. Pada kenyataannya di sini yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri ya. Saya bisa mengontrol orang lain, betul? Tidak ya. Sekalipun orang lain itu mau atau mengikuti dengan kemauan kita, bukan berarti orang lain itu bisa dikontrol dengan saya. Tetapi orang tersebut mempunyai suatu tujuan. Entah itu karena kasihan, entah itu memang ada alasan-alasan yang lainnya ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Model berpikir menang-menang untuk teori kontrolnya. Nah, untuk menang-menang itu bagaimana sih? Contoh seperti ini. Ketika Bapak Ibu nyuruh memerintah kepada siswa, coba kalian kerjakan, tulis bab ini sampai selesai. Misalnya, siswa itu mau mengikuti kemauan kita.
dengan tugas yang seambrek banyak sekali ya. Nah, bukan berarti kita itu menang ya, tetapi yang benarnya kita itu harus menciptakan guru yang senang, murid yang senang. Itu yang dimaksud dengan model berpikir menang-menang ya. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu apa saja ya, Bapak Ibu? Berkebinekaan global, kreatif, bernarasitis, mandiri, gotong royong, apalagi beriman dan bertakwa. Nah, ini sebetulnya anak SD pun sudah tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu isinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, kreatif ya. Anak-anak SD juga sudah tahu, mungkin untuk pemaknaannya mereka belum terlalu paham ya, tapi di SD pun sudah diterapkan ya, guru-guru SD pun sudah diterapkan profil pelajar Pancasila. Ya. Baik ya, di sini sepertinya Bapak Ibu ngantuk ya. Kita coba nyanyi dengan profil pelajar Pancasila di sini. Bisa tidak? Ya, ya kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis ya. Tangan buat kita semuanya ya. Itu kita itu adalah sebuah profil pelajar Pancasila. Oke. Selanjutnya, disiplin positif. Apa sih yang disebut dengan disiplin positif? Coba, ada yang mau berkomentar tentang disiplin positif? Bapak Ibu hebat? Oke, disiplin positif adalah cara yang digunakan untuk membentuk sikap kepatuhan menjadi mandiri dan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, hukuman maupun embel-embel dapat hadiah. Nah, ini contohnya. Anak ditumbuhkan kesadarannya tanpa rasa takut atau hanya karena ada reward ya. Itu adalah salah satu contoh disiplin positif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan di sini yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang ya. Next ya. Selanjutnya contoh nilai kebajikan intuisi organisasi. Ada profil pelajar Pancasila yang tadi kita sudah nyanyikan ya, di dalamnya ada IWO, Frame Your Program ya. Ada di dalamnya toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, kerjasama, percaya diri, dan komitmen ya. Yang ketiga, keterampilan hidup ya. Life skill. Life skill itu di dalamnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Itu adalah life skill ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia ya. Baik ya, selanjutnya di sini kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, ada kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Nah, salah satu contoh kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Apa ya kira-kira contohnya? Manusia itu, 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Apa ya contohnya, Bapak Ibu? Makan, ya. Sandang, papan, pakaian, apalagi keamanan, ya. Ya, kenyamanan, ya, itu adalah bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Coba apa ya? Kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Jadi kita sebagai guru itu jangan ada istilahnya anak emas pilih kasih, ya, betul sekali Ibu Widi, ya. Jangan pilih kasih. Jadi kita harus mempunyai rasa sayang, rasa cinta pada siswa itu dengan rasa yang sama, ya. Jangan ada yang dipilih-pilih, jangan ada yang dikucilkan, ya. Bahwa anak-anak itu kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar yang sama, yaitu ingin disayang dan diterima, ya. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu seperti apa? Salah satu contohnya ingin dihargai, ya, ingin dihargai, memimpin, diakui, didengarkan, itu adalah kebutuhan dasar manusia di dalam penguasaan. Next ya, yang selanjutnya yang keempat. Kebutuhan dasar manusia yang keempat itu adalah kebebasan. Seperti apa sih kebebasan, seperti apa? Ya, silahkan Ibu Ai. Ya, bicara tentang kebebasan itu artinya kita bisa berbicara, menyesuaikan pendapat dengan apa yang ada pada diri kita, kemudian kita bebas menentukan langkah, kita bebas melakukan apapun tanpa melanggar norma dan aturan. Mungkin itu ya Bu ya, maksud dari kebebasan ini. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan ya buat ibu guru hebat kita, ya. Nah, yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan itu seperti apa? Kita sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, yaitu kesenangan. Kesenangan seperti apa sih Bapak Ibu semuanya yang membuat Bapak Ibu itu senang? Healing, ya, iya betul ya. Karena kita tidak ada healingnya, hidup itu tidak indah, ya. Cuan, iya betul sekali ya Ibu Widi. Uang, ya. Iya, Pak Ando, iya. Piknik, itu sama ya, healing ya. Itu adalah kesenangan. Jadi uang, piknik, ya, itu adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia. Next ya bersyukur, ya, bersyukur, ya, betul sekali ya. Jadi
Kita diberikan nikmat sebanyak apapun, kalau kita tidak pandai untuk bersyukur, kita tidak akan merasa senang ya Ibu Muslihatun, betul sekali. Jadi pokok utama itu dalam hidup kita adalah bersyukur ya. Kita harus mampu mensyukuri dengan apa yang kita punya. Jangan sehingga menciptakan suatu kesenangan ya. Kalau kita tidak bersyukur, mungkin banyak lah ya di antaranya. Kita tidak jauh-jauh di lingkungan kota Banjar pun kita selalu aja merasa gimana sih orang lain mah seperti ini, kok saya seperti ini. Nah, padahal kalau kita lihat orang lain juga belum tentu ya bisa seperti kita. Jadi kita harus pandai bersyukur sehingga kita menciptakan suasana yang senang ya, seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya motivasi berperilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada motivasi ekstrinsik ya, ada motivasi intrinsik ya. Motivasi ekstrinsik itu adalah dari luar. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Dorongan dari kepala sekolah, ya. Apalagi mau dapat hadiah. Apalagi coba? Iya, aplikasi Kemob harus datang pagi, ya. Jadi itu bukan karena dari hati kita ya, tetapi karena ada dorongan dari luar ya. Ya baik ya. Yang selanjutnya motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah kesadaran dari dalam ya. Tanpa kita suruh, tanpa kita paksa, kita sadar sendiri. Salah satu contohnya Bapak Ibu semuanya datang di acara ini ya. Kalau misalnya tidak ada dorongan dari dalam, oh saya itu mau mengikutilah, mau sharing dengan Bu Susan misalnya, itu kan tidak akan terjadi ya. Berarti itu adalah salah satu motivasi intrinsik dari dalam ya. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Biar kita tidak ngantuk, Bapak Ibu semuanya berdiri dulu, kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita ice breakingnya, kalau saya bilang selamat pagi, berarti Bapak Ibu semuanya tepuk tangannya satu kali, ya. Kalau saya bilang selamat siang, berarti Bapak Ibu semuanya tepuk tangannya 2 kali. Nah, kalau saya bilang selamat malam, nah berarti Bapak Ibu tepuk tangannya 3 kali. Bisa dipahami ya? Ya, kita mulai ya. Oke. Selamat pagi, siang, malam, pagi, siang, sore. Ya, belum konsentrasi ya. Kita coba 1 kali lagi ya. Oke. Berarti kalau saya bilang sore tadi tidak ada instruksi ya, berarti Bapak Ibu tidak fokus ya. Ya, oke. Selamat malam, siang, selamat pagi, selamat sore. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Mudah-mudahan dengan ice breaking ini tidak ngantuk ya. Masih semangat? Semangat. Ya, gimana semangatnya? Semangat. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini adalah hukuman, konsekuensi restitusi ya. Bentuk hukuman itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi.
bersifat satu arah, dan berupa fisik atau psikis hukum. Itu adalah sebuah hukuman. Jadi hukuman itu sangat menyakitkan ya. Jadi bisa berupa psikis atau fisik ya. Kalau fisik misalnya dengan hukumannya itu di-bending atau disuruh push up sehingga kakinya jadi sakit. Psikisnya itu dalamnya hatinya. Ketika siswa mempunyai hukuman, dihukum di depan teman-temannya, itu kan menjadikan rasa malu, rasa minder bagi dirinya. Itu adalah salah satu contohnya bentuk hukuman fisik dan psikis ya. Yang selanjutnya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini bedanya dengan hukuman dan konsekuensi itu adalah konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid ya, itu konsekuensi. Jadi salah satu konsekuensi itu misalnya siswa melakukan kesalahan, melanggar suatu kesepakatan, mau tidak mau siswa harus menanggung konsekuensinya yang sudah disepakati bersama. Itu adalah konsekuensi ya. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang selanjutnya proses yang berkolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu adalah restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi ya. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah ciri-ciri restitusi ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Ciri-ciri restitusi itu yang pertama belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan atau memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri kebutuhan dasar yang mendasari. Tindakan fokus pada karakter, bukan tindakan menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, di sini perbedaan atau contoh kasus siswa sering terlambat sekolah. Bentuk hukuman. Guru menghukum siswa tersebut lari keliling lapangan 3 kali. Guru memberikan tindakan langsung. Misalnya, bentuk hukuman itu siswa tidak mengerjakan PR. Misalnya, guru menghukum siswa untuk berdiri di depan kelas. Nah, itu adalah salah satu bentuk hukuman. Kalau konsekuensi itu, guru memberikan konsekuensi untuk membuat tugas-tugas sesuai mata pelajaran di jam siswa itu terlambat 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Berarti konsekuensi itu seperti apa? Akibat dari tindakan yang dilanggarnya, itu adalah konsekuensi ya. Yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itu adalah restitusi. Jadi di sini beda ya, hukuman, konsekuensi, restitusi itu berbeda ya cara penanganannya ya Bapak Ibu. Lanjut ya, next. Penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini saya berikan contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap. Nah, bentuk hukuman ini patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah, di dalam intonasinya pun berbeda ya. Kalau hukuman kita lebih tegas dan seolah-olah siswa itu harus mau mengikuti kemauan kita. Itu adalah bentuk hukuman. Yang kedua, pembuatan rasa bersalah.
Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu selalu kecewa sama ulah kamu. Nah, itu adalah bentuk rasa bersalah. Jadi kalau rasa bersalah, kita dapatkan dulu nih hati siswanya. Jadi bukan dengan cara bentakan atau siswa harus menuruti apa yang harus kita perintahkan, tetapi dengan kita memasuki hati siswa tersebut agar siswa itu sadar, ya, itu adalah rasa bersalah. Teman, nah, ayolah yang tertib buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kalau jadi teman, kita harus memposisikan layaknya dengan siswa itu seperti dengan teman kita sendiri, baik dari bahasanya, baik dari language-nya, ya, gerakan tubuh kita gitu. Jadi kita di sini peranan posisi kontrol itu bentuk hukuman, membuat rasa bersalah teman itu sangat berbeda sekali, ya, di dalam cara penanganannya, baik dalam bahasa ataupun bahasa gerak tubuh kita, ya, itu. Yang selanjutnya, kita memposisikan kita itu sebagai pemantau. Pemantau itu seperti apa? Contohnya gini, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Itu adalah pemantau. Manajer, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya ada di posisi mana nih? Dari 5 posisi kontrol ini, ada hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu ada di posisi mana nih? Mau jadi manajer, Bu. Mau jadi manajer, ya. Mungkin ada lagi? Ibu Muslihatun? Mungkin Ibu sudah memposisikan di posisi mana ketika kita berada di kelas atau kita berhadapan dengan siswa. Posisi memantau karena kita sebagai guru itu melihat kondisi siswa yang berbeda-beda. Kebetulan saya itu mengajar di semua jurusan, jadi setiap jurusan itu mempunyai perilaku dan kepribadian yang berbeda-beda. Misalkan kalau di TKR itu harus strength, tetapi kalau di perbankan itu berbeda. Begitu juga dengan di kuliner. Jadi setiap jurusan itu berbeda. Begitu juga kalau di DPIB beda lagi. Jadi kita itu memposisikan sebagai pemantau untuk mengantarkan siswa supaya menjadi ahli-ahli sesuai konsentrasinya masing-masing, tetapi dengan ditekankan untuk selalu menjalankan ibadah, karena selama ini yang saya alami itu banyak siswa-siswa yang belum melaksanakan kewajibannya, terutama sholat. Gitu. Mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih ya Ibu, sudah terinci sangat jelas sekali penjelasan atau pemaparan dari Ibu Muslihatun, ya. Jadi kita di dalam 5 posisi kontrol itu yang harus dilakukannya itu adalah biar terciptanya kita harus konsisten, ya, bukan hanya siswa saja, tetapi kita sebagai guru juga harus, ya, konsisten. Jangan kita hanya mampu untuk menyuruh saja. Itu, ya. Terima kasih ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Tepuk tangan. Lanjutkan ya, sedikit lagi ya. Nah, keyakinan kelas. Bapak Ibu di kelasnya, di kelas yang diajar sama Bapak Ibu semuanya, sudah membuat keyakinan kelas atau tidak? Belum, ya. Di sini Bapak Ibu tahu tidak apa sih yang disebut dengan keyakinan kelas? Yakin, ya, yakin. Nilai-nilai yang diyakini siswa. Nah, kalau keyakinan dengan peraturan sama tidak?
Beda ya. Kalau peraturan itu apa? Aturan. Susunan tata tertib yang harus dipatuhi. Ya, kalau peraturan itu adalah susunan atau serangkaian tata tertib yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Kalau di sekolah berarti, kalau di kelas berarti untuk siswa biasanya seperti itu. Itu mungkin untuk peraturan kelas. Ya, terima kasih ya. Jadi ya, peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu dibuat mau tidak mau kita harus melaksanakannya ya. Kalau keyakinan itu adalah hasil kesepakatan ya, hasil kesepakatan bersama ya. Itu jadi beda ya antara peraturan dan keyakinan ya. Jadi peraturan itu lebih ke abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuatnya ya. Nah, ini adalah kebetulan saya sudah membuat nih kesepakatan kelas di kelas yang saya ajarkan. Ini adalah proses kesepakatan kelasnya. Jadi terlebih dahulu kami itu berdiskusi dan merumuskan peraturan menjadi keyakinan ya, menjadi sebuah keyakinan. Jadi kita seluruh warga kelas di sana kami berdiskusi agar menjadikan suatu keyakinan. Yang kedua itu adalah gambar menempel ya, menempel keyakinan yang disepakati ya. Jadi siswa itu dilibatkan untuk memberikan kira-kira kesepakatan apa sih, impian seperti apa sih yang diharapkan siswa itu di dalam kelas selama pembelajaran dengan saya. Nah, siswa itu nulis di clip note lalu ditempel ya, nanti jadi menjadikan sebuah kesepakatan atau sebuah aturan. Nanti kita disepakati bersama. Nah, ini adalah keseruan kita ketika kita mendapat membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, dan akhirnya saya sudah menerapkannya dan sudah membuat peraturan keyakinan kelas juga, dan akhirnya kami waktu itu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu 6 ya, 6 keyakinan. Yang pertama disiplin waktu, menghormati, saling menjaga, menerapkan 5S, menggunakan HP saat jam pelajaran kecuali dibutuhkan dalam pelajaran. Itu adalah salah satu contoh kayak kesepakatan kelas yang telah kami buat ya. Ini ada, nah ini adalah sebuah kesepakatan yang sudah ditempel di kelas yang sudah saya ajar ya. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin sudah mendengar ya, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi ada yang tahu? Ya, Mbak Retno? Segitiga restitusi, saya belum paham ya Ibu segitiga restitusi itu apa, dan saya sangat tertarik ingin mengetahui lebih lanjut. Tapi yang saya lihat di sini dari segitiga restitusi itu mungkin untuk meyakinkan ya, jadi ketika anak melakukan kesalahan kita tidak boleh langsung menjudge anak itu bersalah, tapi kita harus menanyakan dulu kenapa si anak tersebut melakukan hal demikian, kita cari tahu masalahnya dan kita minta solusi untuk mengatasi masalah tersebut itu seperti apa. Mungkin seperti itu Ibu, terima kasih.
Iya, terima kasih ya, betul sekali ya Ibu Retno. Jadi di sini segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dengan siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah segitiga restitusi ya. Ini adalah tahapan-tahapan penyelesaian masalah segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, perbuatan salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan hal seperti itu. Nah, jadi kita harus menggali dulu ya siswanya. Jangan langsung kenapa kamu melakukan hal itu? Kenapa terjadi seperti itu? Tapi kita dengan menggunakan bahasa-bahasa untuk menggali agar siswa itu mau bercerita dengan kita ya. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk validasi tindakan yang salah. Jadi ditanya, kamu punya alasan mengapa kamu sampai melakukan itu. Nah, yang selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Jadi ketika siswa itu ada suatu permasalahan, kita ingatkan kembali nih, keyakinan kelas apa sih yang sekiranya yang kamu langgar gitu. Karena kita sebelumnya sudah membuat kesepakatan kelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah contoh ketika saya membuat segitiga restitusi. Nah, kita lihat bersama-sama ya. Ini adalah salah satu contoh ketika saya menerapkan segitiga restitusi kepada siswa. Itu adalah Jahra, anak 12 perbankan 3. Dia mempunyai suatu permasalahan, marah-marah di kelas ketika siswa itu dicontek temannya. Ya, seperti itu. Ini nggak ada suaranya ya. Kita skip saja ya. Nanti saya nanti sebarkan linknya ya. Bisa dilihat di channel YouTube saya. Itu kebetulan sudah saya share di channel YouTube-nya. Boleh Bapak Ibu semuanya dilihat channel YouTube Susanti Sesa ya. Terima kasih ya. Next Bu. Nah, kita sampai juga ya di akhir penutup acara ini. Jadi kesimpulannya di dalam materi ini adalah penerapan program disiplin positif adalah salah satu cara untuk mempersiapkan peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri, dan yang mengerjakannya adalah seluruh sekolah, warga sekolah, bukan hanya peserta didik saja ya. Itu mudah-mudahan dengan sharingnya kita hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, saya sangat senang sekali bisa berdiskusi, bisa bertukar pikiran dengan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaiannya tutur kata bahasanya saya kurang baik, kurang mengena di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan. Fitri ya, silahkan duduk.
Fitri, Ibu mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran yang mengajar, katanya kamu suka datang terlambat ya? Iya Bu, saya suka datang terlambat akhir-akhir ini. Kenapa kamu suka datang terlambat? Saya suka membantu orang tua Bu menjaga toko. Oh begitu. Memangnya kemana ibu kamu sehingga kamu harus menjaga toko dan terlambat datang ke sekolah? Dan apakah kamu tahu konsekuensi kelas apa yang telah kamu langgar? Iya, tahu kedisiplinan. Sebenarnya saya juga ingin menolak Bu, tapi kan itu perintah orang tua. Biasanya yang menjaga toko itu kakak saya Bu. Jadi karena kakak saya sedang sakit di toko, jadi kakak saya menjaga kakak saya di sana Bu. Sedangkan ibu saya pagi-pagi sudah pergi berbelanja. Saya pagi-pagi tidak sempat siap-siap Bu. Jadi itu yang mesti saya pulang datang sekolah Bu. Oh, memangnya jam berapa ibu kamu kalau belanja ke pasar? Ibu berbelanja setelah sholat subuh, sedangkan toko dibuka setelah subuh. Dan ibu saya pulang jam 6:30 Bu kadang-kadang, jadi saya terlambat ke sekolah. Oh begitu, ibu mengerti dengan keadaan kamu. Memang tidak boleh melawan orang tua, tetapi adakah solusi lain yang bisa dibicarakan dengan orang tua agar kamu bisa membantu dan tidak terlambat ke sekolah? Nah, misalnya dengan meminta bantuan saudara untuk menjaga toko ataupun ada solusi lainnya. Saya tidak tahu Bu, tapi nanti saya akan coba berbicara dengan orang tua saya. Oh iya, bagus. Tapi dalam menyampaikannya kamu harus menggunakan kata-kata yang baik ya, yang santun. Iya baik Bu, nanti saya akan melaksanakan apa yang Ibu perintahkan. Iya, bagus. Semoga setelah berbicara nanti ada solusi yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan Ibu. Sukses selalu ya buat kamu. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktavia Ramadan dari kelas 12 LPS 1. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Susan. Saya mendapatkan solusi di mana saya agar bisa membantu orang tua dan tidak lagi untuk telat datang ke sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran. Untuk siap gerak. Lapor 11 kuliner 1 jumlah 32 orang 3 sakti siap melaksanakan materi. Laksanakan. Siap melaksanakan. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Duduk istirahat. Gerak. Ya, baik. Hari ini ada yang tidak masuk kelas? Siapa? Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Siapa yang tidak masuk sekolah hari ini? Rizky. Rizky. Kenapa Rizky? Sakit. Siapa lagi? Jaki. Jaki kenapa? Sakit. Sakit ya. Satu orang lagi? Apit kenapa? Izin. Ya. Jadi hari ini yang tidak masuk itu adalah 3 orang ya. Baik. Nah, di tahun ajaran baru kali ini alhamdulillah ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas 11. Berarti
apa sih yang kalian impikan? Punya tidak? Punya. Kalau begitu, baik, alhamdulillah ya. Di sini di tahun ajaran baru ini kalian semuanya sudah duduk di bangku kelas 11. Nah, karena kalian di semester kemarin kita sudah di kelas 10 kita sudah membuat kesepakatan kelas. Bagaimana kalau misalnya di kelas 11 pun kalian membuat kesepakatan kelas? Apakah setuju? Setuju. Baik, di sini kan kalian di dalam pembelajaran 1 tahun bersama ibu pasti kalian mengimpikan, punya impian kelas seperti apa sih yang kalian harapkan. Nah, di sini kita membuat kesepakatan kelas. Ibu akan membagikan sticky note di sini. Silahkan kalian nanti tulis harapan atau impian kelas seperti apa yang kalian inginkan ya untuk belajar 1 tahun bersama ibu. Ya, paham? Paham. Silakan kalian tulis harapan dan impian kelas seperti apa yang kalian inginkan. Ya, dilihat dulu ya sticky note-nya, jangan sampai terbalik karena ini ada lemnya. Ya, nulisnya jangan sampai terbalik. Ber-AC kan ber-AC? Boleh, boleh. Yang wifi dong. Punya wifi. Silakan ya, kalau sudah boleh kalian tempelkan di kelas di sini ya, di whiteboard. Silakan kalau sudah boleh kalian tempelkan. Sok sadaya. Yang rapi ya, nempelnya yang rapi. Yang bersih yang tidur Ya. Nah, ini kalian sudah menuliskan ya kelas impian yang kalian harapkan. Coba ibu minta Yuli. Silakan Yuli. Impian kelas seperti apa sih yang kalian harapkan? Nyaman, kelas yang ber-AC, bersih dan rapi. Nyaman, kelas yang ber-AC, bersih dan rapi. Ya, berarti itu adalah kesehatan ya, kerapihan. Ya, silahkan Yuli. Ya, ini ada bersih, rapi, dan tertib. Kelas yang nyaman, kelas yang tidak berisik. Ada wifi, ada AC. Kelas yang bersih, nyaman, dan aman. Nah, kelas yang bersih, nyaman, dan aman. Ya, terima kasih. Silakan dulu pasangkan lagi itunya. Nah, di sini untuk mewujudkan kelas impian berarti kita harus membuat kesepakatan. Tanpa adanya kesepakatan, kelas impian yang kalian harapkan itu tidak akan terwujud. Nah, sekarang kita membuat
Ibu akan membagikan lagi sticky note di sini ya. Silakan kalian Ibu. Sudah kalian? Sudah. Silakan kalian tempel di sini ya. Di sini, di sini. Nah, di sini kalian sudah menempel kesepakatan kelas ya. Ibu pilih dulu ya. Yang mana ya? Hadir tepat waktu. Nih, hadir tepat waktu. Kalian setuju tidak? Setuju. Sepakat? Sepakat. Ya, ibu juga sangat sepakat sekali ya. Di sini kalian berarti hadir tepat waktu. Jangan sampai kalian gurunya sudah masuk, kaliannya belum masuk ya, seperti itu. Ya, ini jadi kesepakatan ya bagi kehadiran. Iya sama. Nah, ibu tertarik nih dengan yang ini. Keluar kelas meminta izin guru. Apa ya maksudnya? Coba. Iya. Ya seperti izin ke WC, izin buang air gitu Bu. Izin dulu ke guru yang mengajari. Oh iya, sepakat ya? Sepakat. Ya, berarti udah ada berapa nih? Dua. Udah ada dua. Apalagi ya? Ini sama disiplin tepat waktu. Nih, jangan main handphone. Jangan main handphone sewaktu melaksanakan pembelajaran. Kalian sepakat tidak? Ya, jadi ibu sangat sepakat sekali nih ini ya. Jadi ketika pembelajaran handphonenya disimpan kalau tidak dibutuhkan yang berhubungan dengan pelajaran ini. Jadi kita sudah dapat berapa nih? 3 ya. Fokus belajar. Sepakat? Sepakat. Apalagi ini sama menjaga kebersihan. Sepakat Bu. Sepakat? Sepakat. Ya, kita harus menjaga kebersihan biar menciptakan kelas yang nyaman ya, sesuai dengan impian kalian. Saling menghargai. Sepakat tidak? Sepakat. Kita harus saling menghargai. Nah, berarti ini sudah ada 6 kesepakatan kelas. Ya, ini sudah disetujui ya sama kalian, sudah disepakati ya. Nah, Ibu sekarang kalau sudah kalian sepakati, nanti bisa ditempel di dalam kelas ya di sini buat mengingatkan kalau misalnya ada teman-teman yang keluar dari kesepakatan ini, boleh diingatkan kembali dengan bersama kalian ya. Ibu minta KM, siapa KM-nya di sini? Ya, silakan. Ya, silakan serang. Dia. Ya, terima kasih ya.